Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Ngabuburit bersama BK Paksi, dan kembali saya ditemani oleh sahabat saya Ustadz Didi atau Ustadz Arif Wahyudi dari Hong Kong, yang kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang seputar berdakwah di Hong Kong, terutama khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan alhamdulillah juga kita menjadi bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita sudah menjalani puasa Ramadan, dan kita sudah sampai di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan puasa kita mengoptimalkan amal ibadah kita, dan semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman keluarga besar BK Paksi Kota Depok yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini kita akan lanjutkan kembali diskusi seputar dakwah di Hong Kong bersama Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya. Sehat-sehat. Iya Pak. Kali ini kita akan lanjutkan diskusi. Kalau sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana kita mengenalkan Islam kepada masyarakat di Hong Kong, baik yang belum beragama maupun yang sudah beragama, sehingga mereka bisa lebih mengenal Islam dengan sudut pandang yang lebih positif, tidak hanya sekedar stereotip yang sudah muncul di media massa. Kali ini karena bulan ini kita bulan Ramadan ya, mungkin Pak Didi bisa sharing atau menyampaikan trik-trik atau apa yang disampaikan atau dijelaskan kepada teman-teman atau lingkungan di sekitar tempat kerja Pak Didi, mungkin ketika mengetahui kita sedang puasa nih. Nah, gimana menjelaskan puasanya orang Islam ini kepada mereka ini? Kalau pengalaman Pak Didi gimana Pak? Jadi saya kebetulan sudah lama di Hong Kong. Kalau dulu itu memang ketidaktahuan orang terhadap Islam dan puasa dan Ramadan itu memang banyak. Kalau sekarang mungkin banyak yang sudah mengenal Ramadan, apalagi kebetulan di kantor saya di perusahaan penerbangan itu kan sifatnya internasional, jadi banyak yang mengenal Ramadan, mereka sudah. Tapi kalau dulu, kalau misalnya pertama kali saya nyampe di Hong Kong kurang lebih 19-20 tahun yang lalu, melihat saya puasa tuh semua bingung. Nggak makan, iya. Nggak minum, iya. Kok bisa? Gitu. Mereka semua kaget karena waktu itu mungkin informasi mengenai Ramadan tidak banyak yang tahu. Gitu. Tapi biasanya kalau saya ditanya kuat, jawaban saya kuat karena saya sudah bertahun-tahun, insya Allah nggak ada masalah dan tidak pernah sakit. Gitu. Dan mereka tahu kenapa berpuasa, ya karena perintah Tuhanku. Gitu. Jadi itu memang ini. Dan biasanya pendekatannya kalau mereka memang tertarik untuk lebih tahu, biasanya saya tanya ada waktu nggak? Mungkin nanti makan siang kita ngobrol, saya bisa jelasin. Jadi saya gunakan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi pendekatannya, jadi istilahnya begini, susah kalau kita menjelaskannya kalau kita masih berpikiran misalnya istilahnya kalau saya pakai kacamata biru, orang itu pakai kacamata hijau, saya jelasin ini biru, dia bilang ini hijau, jadi kacamatanya harus disamain dulu. Jadi biasanya pendekatannya adalah kita duduk dulu ngobrol, sambil ngobrol pendekatan adalah misalnya bahwa manusia ini ada yang ciptakan. Kita lihat keliling kita semua ini, tidak ada satupun benda ini yang sia-sia, pasti ada penciptanya. Jadi setiap benda itu kalau hilang fungsinya itu dibuang orang. Jadi misalnya dibuat orang handphone itu fungsinya sebagai handphone. Kalau dia tidak berfungsi sebagai handphone, dia akan dibuang orang.
Jadi kita lihat keliling kita ada yang tidak ada fungsinya, semua ada fungsinya. Jadi ternyata manusia juga ada fungsinya. Berarti kalau suatu benda, suatu zat, suatu makhluk itu ada fungsinya, berarti ada desainer di belakangnya, intelligent designer. Jadi kita percaya bahwa ada yang namanya Tuhan dan Allah gitu. Nah, itu yang awalnya. Dan berarti kalau misalnya Tuhan dan Allah itu yang menciptakan manusia, maka Tuhan itulah yang harusnya tahu apa yang dibutuhkan manusia, apa yang diperlukan manusia. Dia tidak butuh. Jadi misalnya kalau misalnya zaman sekarang itu jadi antara pencipta itu misalnya Steve Jobs gitu kan, kemudian ciptaan itu iPhone gitu. Maka yang tahu tentang iPhone itu adalah Steve Jobs. Makanya Steve Jobs dan perusahaannya mengeluarkan manualnya gitu. Jadi salah satu bentuk manualnya adalah puasa gitu. Jadi maka itulah kita, karena yang percaya sama penciptanya, kita ikut puasa. Sama saja dengan buku manualnya iPhone itu, selalu saya pakai kata-kata manual dan iPhone, Steve Jobs, atau terserah dia mau sebutnya Google atau Android gitu, sama saja bahwa sang pencipta barang itu dia mengeluarkan manual, maka manual itu pasti paling tepat dan paling pas untuk produknya. Biasanya pendekatan itu lebih gampang dimengerti buat mereka gitu. Walaupun tidak terlalu mengerti, kok maunya haus-hausan. Nah, kalau udah seperti itu biasanya saya tanya, kebanyakan mungkin kalau orang habis operasi itu dianjurkan berpuasa. Kalau orang ini malah banyak rumah sakit yang mulai menganjurkan berpuasa atau tidak makan sebelumnya. Jadi bentuk tidak makan, apalagi di sini walaupun tidak banyak yang punya latar belakang Buddha ya. Buddha itu juga ada praktek-praktek yang sifatnya menahan dari makan, menahan dari minum itu sifatnya puasa. Jadi bukan sesuatu yang aneh puasa itu. Jadi di kalangan mereka pun ada yang sifatnya puasa. Kalau kita tanya pun deh, ini ayah orang tua kalian ada nggak kira-kira pernah menahan diri dari makan, dari minum atau sesuatu apapun? Pasti jawabannya ada gitu. Ya, ternyata puasa itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada di ini, apalagi di negara-negara di agama lain seperti agama Kristiani, di agama sebelum-sebelumnya itu bentuk-bentuk puasa itu ada, jadi bukan sesuatu yang baru. Begitu kalau saya mencoba mendekatkannya. Iya, iya. Berarti yang ya sebagaimana yang di Al-Quran disampaikan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, betul. Jadi memang sudah bahwa puasa ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu juga ya. Betul. Mereka pun kalau kita pendekatannya ke sejarah yang mereka punyai di orang-orang tua mereka juga mereka jadi bisa memahami ya. Pendekatan lain juga berarti pendekatan tadi aspek kesehatan gitu ya. Aspek kesehatan, betul. Jadi pertama aspek akidah dulu kita lakukan ini karena kita di manualnya menyatakan itu bagus buat kita gitu. Nah, jadi ya semua orang setuju bahwa yang pembuat manual adalah pembuat produk itu sendiri gitu. Jadi kalau Allah itu yang menciptakan manusia, maka Allah juga menciptakan manualnya. Manualnya adalah Quran dan pesan lewat Nabi kita. Kira-kira mereka ketika dijelaskan gitu sampai menanyakan juga tata cara puasa kita, nih itu kita nggak biasanya? Biasanya mereka tuh mungkin lebih takjubnya kok bisa sih ada orang nggak makan nggak minum gitu, apa nggak sakit. Jadi dulu saya juga pernah punya pengalaman ketika anak saya masih kecil, waktu itu umur 6 atau 5 tahun. Jadi kita lagi mengajarkan dia berpuasa. Hanya saja kita kasih semangat dia untuk berpuasa. Dan di kelasnya tidak ada satupun orang yang Muslim yang berpuasa. Jadi ketika dia pergi sekolah, dia dalam keadaan puasa, tapi kita kasih dia makanan. Dia kasih lunch box-nya. Jadi di sekolah, kemudian waktu itu di sekolah, setiap kali jam istirahat siang, anak saya masih kuat, jadi dia nggak puasa. Dia nggak makan, nggak ikut makan siang, dan dia puasa. Nah, guru kelasnya memperhatikan itu. Dan kemudian saya dipanggil, ditanya, kenapa anakmu ikut puasa gitu, nggak boleh memaksa. Dia bilang gitu, karena mungkin anak itu butuh tenaga, butuh ini. Saya bilang, pertama saya tidak memaksa. Saya mengajarkan anak saya untuk kuat. Makanya dalam tas dia ada lunchbox. Kalau dia lapar dia bisa
buka kapan saja. Jadi saya tidak memaksa. Kebetulan anak saya memang bertahan. Dia merasa bangga bisa puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah puasa sejak kecil, sejak umur 5 tahun, 6 tahun itu saya juga ada puasa. Ayah saya, ibu saya, mertua saya, keluarga saya sudah puasa sejak kecil. Tidak pernah ada kejadian orang puasa itu sakit, saya bilang gitu. Ya kan? Malah kalau sakit itu dilarang berpuasa. Jadi intinya seperti sekuat-kuatnya. Kalau dia nggak kuat silahkan buka. Dia masih kecil, dia masih ini. Yang penting tugas saya mengajarkan. Jadi akhirnya guru tuh sangat tertarik dengan jawaban saya. Dia bilang, oh ya betul juga ya. Dan waktu itu mungkin belum terlalu banyak Google. Saya bilang coba aja cari riset sendiri. Betul nggak puasa itu baik untuk kesehatan? Saya tantang seperti itu. Akhirnya guru itu menerima dan dia akhirnya tidak jadi masalah. Jadi salah satu bentuk dakwah. Pada dasarnya kan dakwah itu kan ada dakwah bil lisan, dakwah bil akhlak gitu kan. Nah, jadi salah satunya ada itu, kita nggak perlu sakit hati, nggak perlu marah, nggak perlu kecewa, santun saja. Nah, insya Allah mungkin guru itu suatu saat akan meng-Google dan mencari tahu tentang Islam, bisa saja dia nanti akan tertarik untuk Islam. Iya, ya. Kembali dengan istilah yang lalu ya, kita menebar benih gitu Ustaz ya. Iya, betul, betul. Menebar Ya. benih, jadi apapun sebenarnya bisa jadi sebuah celah atau peluang Kesempatan. untuk mempromosikan agama kita ya kepada orang-orang, lebih kepada orang-orang yang punya rasa ingin tahu yang besar. Betul. Dan kita tinggal menilai aja ya Pak Didi ya. Betul. Apakah orang ini men-challenge kita karena ingin melecehkan atau dia memang sedang mencari sebuah kebenaran atau untuk ingin mencari tahu. Iya, betul. Ketika ingin cari tahu itulah peluang kita untuk masuk lebih dalam dan memperkenalkan lebih banyak gitu ya. Iya. Betul Pak Ari. Iya, luar biasa. Baik ya, mungkin itu pengalaman menarik tadi ya. Bahkan memang di sini Pak Didi ketika mengajarkan anaknya juga dengan cara yang luar biasa ya. Tetap dibawakan lunchbox ya, bukan harus harus enggak kuat ya, tapi tetap jadi malah kita istilahnya reverse psychology. Kontrol itu jadi, dari anak sendiri ya, diberikan kontrol dari dia. Kontrol sendiri, mau duduk apa ini. Sedangkan ya. Jadi istilahnya kita kasih reverse psychology. Nak, puasa itu bagus buat kamu nak. Tapi kalau nanti kamu lapar buka aja ya. Gitu. Iya. Justru dikasih kepercayaan ini anak jadi tumbuh rasa tantangan di challenge gitu mungkin dan ada kebanggaan ketika dia berhasil ya. Iya betul. Ya ini mungkin satu pelajaran juga buat kita semuanya. Ini karena Pak Didi ini teman-teman yang bergabung di BK Paksi ini adalah kumpulan organisasi untuk pendidikan Al-Quran, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakti Indonesia, dan sebagian besar anggotanya adalah guru-guru ya pendidikan Al-Quran, dan memang kita berkecimpung di seperti ini tadi, cara-cara bagaimana untuk menanamkan Islam ini sejak dini kepada anak-anak, dan salah satunya tadi melatih puasa buat anak-anak. Memang di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar praktek. Kalau puasa-puasa sunnah kan agak susah ya, tapi kalau Ramadan ini karena lingkungan semua puasa, orang tua puasa, tetangga puasa, guru juga puasa, di mana-mana anak melihat puasa. Oh, ternyata puasa itu tidak hanya saya yang harus puasa, tapi semua orang puasa, banyak temannya. Nah, memang tapi tadi kuncinya memang dari orang tua juga ya. Harus jangan sampai anak disuruh puasa, ayo puasa, orang tua sendiri nggak puasa. Ya, oke lah. Baik, terima kasih Pak Didi sharingnya dan tentang bagaimana kita mengenalkan puasa Ramadan ini atau berpuasa ini kepada umat non-Muslim di kampung ini. Dan juga tadi sharing juga Pak Didi bagaimana Pak Didi menanamkan semangat berpuasa ini kepada putrinya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi kita untuk para orang tua santri dan juga kepada guru-guru yang mendengarkan video ini. Sekali lagi terima kasih Pak Didi atas sharingnya, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.